Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacuromin Kasuraga, Besengat Kajubata. Rahayu. Sembilan tumbuhan penyembuh penyakit diabetes mellitus menurut Dayak Ngaju, Danum, Borneo, Kalimantan. Dilansir dari Detik Hot Jakarta, menurut WHO dari 56,9 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2016, lebih dari setengah atau 54% disebabkan oleh 10 penyebab penyakit mematikan teratas dunia, dan diabetes mellitus adalah peringkat 8. Kemudian dikutip dari tempo.co Jakarta, data Sample Registration Survey 2014 menunjukkan diabetes merupakan penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan 6,7% setelah stroke, yaitu 21,1%, dan penyakit jantung koroner 12,9%. Pada 2015, jumlah penyandang diabetes di Indonesia diestimasikan sebanyak 10 juta jiwa. Data ini diperkuat dengan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2007, 2010, dan 2013 yang menyebutkan prevalensi orang dengan diabetes di Indonesia cenderung meningkat, yaitu 5,7% 2007 menjadi 6,9% 2013. Setidaknya 415 juta orang dewasa di dunia menderita diabetes pada 2015, dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah hingga 642 juta atau sekitar 1 dari 10 orang dewasa mengidap diabetes pada 2040. Berangkat dari hal tersebut, kultur Dayak kali ini merekomendasikan tumbuhan dan ramuan yang berpotensi sebagai obat diabetes mellitus kepada semua saudara sesama ras manusia di penjuru dunia. Memang ada banyak tumbuhan atau ramuan yang lainnya, tapi saya kira 9 jenis ini sudah cukup dan terutama tidak terlalu sukar untuk mencarinya. Berikut 9 jenis tumbuhan obat untuk diabetes mellitus. Satu, Bajaka bahenda atau akar kuning, Archangelesia flava. Masyarakat suku Dayak Ngaju Danum memanfaatkan tumbuhan akar kuning sebagai obat penyakit diabetes mellitus dengan cara peracikan yang telah diketahui secara turun-temurun. Penelitian Nur Hayati 2016 yang menyebutkan bahwa tanaman akar kuning ini digunakan oleh etnis di Borneo, Kalimantan secara turun-temurun untuk pengobatan diabetes mellitus. Akar kuning memiliki kandungan senyawa aktif, yaitu senyawa alkaloid terpenoid serta alkaloid protoberberin seperti berberin, jatrorizin, dan palmatin, Balitbang Kota Palangkaraya. Efek farmakologis akar kuning Archangelesia flava berkhasiat untuk pengobatan kencing manis atau diabetes mellitus dan dapat menurunkan kadar gula darah. Cara membuat ramuan: 3-5 potongan kecil tanaman Bajaka bahenda, 5-7 potongan kecil dari eru atau hati tanah, 3-5 potongan tawa sebut, 5-7 siung bawang Dayak. Direbus dengan air 300 ml, kemudian dinginkan agar air bisa diminum. 2. Eru atau hati tanah, Angiopteris affecta. Masyarakat suku Dayak Ngaju Danum memanfaatkan tanaman hati tanah sebagai obat penyakit diabetes mellitus yang telah diketahui secara turun-temurun. Hati tanah memiliki kandungan senyawa aktif, yaitu senyawa kimia aleuron
tanin, katekol, saponin, dan flavonoid. Reski 2015. Penelitian dari Reski 2015 menjelaskan juga bahwa tanaman hati tanah dapat membantu proses pengobatan diabetes mellitus. Efek farmakologis hati tanah berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita kencing manis atau diabetes mellitus, sedangkan senyawa aktif tanin memiliki fungsi menghentikan darah. Saponin memiliki fungsi untuk meningkatkan toleransi glukosa dan dapat meningkatkan produksi insulin. Flavonoid memiliki fungsi sebagai anti diabetes, mengurangi gula darah, dan menaikkan insulin. Theo 2018. Cara membuat ramuan: 5-7 potongan kecil dari eru atau hati tanah, 3-5 potongan kecil tanaman bajaka bahenda, 3-5 potongan tawasud, direbus dengan air 300 ml. Dinginkan agar air bisa diminum. 3. Tawasud atau tawar pari, Ampelicisus rubiginosa. Masyarakat suku Dayak Ngaju, Oddanum, memanfaatkan tanaman tawasud sebagai obat penyakit diabetes mellitus yang telah diketahui secara turun-temurun. Tawasud memiliki kandungan senyawa aktif yaitu senyawa kimia saponin, tanin, dan flavonoid. Astuti 2016. Penelitian Reski 2015 menjelaskan juga bahwa tawasud dapat membantu proses pengobatan diabetes mellitus dengan cara penyembuhan luka di tubuh penderita. 4. Bawang lembah atau bawang hantu atau bawang Dayak, Eleutherin palmifolia. Masyarakat suku Dayak Ngaju dan memanfaatkan tanaman bawang lembah sebagai obat penyakit diabetes mellitus yang telah diketahui secara turun-temurun. Bawang lembah memiliki kandungan senyawa aktif yaitu senyawa kimia alkaloid, glikosid, flavonoid, fenolik, steroid, dan tanin. Galingging 2010. Penelitian Gusti 2019 menjelaskan bahwa tanaman bawang lembah ini sebagai obat berbagai penyakit yaitu obat hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit diabetes mellitus, menurunkan kolesterol, obat bisul, kanker, dan mencegah stroke. Efek farmakologis bawang lembah berkhasiat untuk menurunkan kadar gula dalam darah karena alkaloid berfungsi menurunkan kadar gula darah pada saat naiknya gula darah atau hiperglikemia. Cara membuat ramuan: bawang lembah atau bawang Dayak sekitar 5-7 siung dan akar bajaka bahenda 1-3 potongan, direbus dengan 300 ml air. Dikonsumsi dengan cara diminum saat gula darah naik. 5. Panamar gantung, tawar gantung atau sambiloto, Andrographis paniculata. Masyarakat suku Dayak Ngaju Danum memanfaatkan tanaman tawar gantung sebagai obat penyakit diabetes mellitus dengan cara peracikan yang telah diketahui secara turun-temurun. Tawar gantung memiliki kandungan senyawa aktif yaitu senyawa kimia flavonoid, alkana, keton, aldehid, dan mineral. Ilah dan kawan-kawan 2014. Penelitian NITA 2019 menjelaskan bahwa tanaman tawar gantung ini dapat digunakan sebagai pengobatan diabetes mellitus. Efek farmakologis tawar gantung berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah. Senyawa aktif pada tanaman tawar gantung yang berpengaruh untuk pengobatan diabetes mellitus yaitu flavonoid. Flavonoid memiliki fungsi sebagai anti diabetes, mengurangi gula darah, dan menaikkan insulin. Theo 2018. Cara membuat ramuan: 200 ml air dengan 5-7 lembar daun tawar gantung lalu direbus hingga mendidih. Dinginkan agar air bisa diminum. Atau ambil sepertiga genggam daun tawar gantung, sepertiga daun kumis kucing, 6 cm batang tawar gantung. Semua bahan dicuci bersih, dipotong-potong lalu direbus dengan 3 gelas air hingga menjadi 2 gelas. Diminum
setelah makan, sehari 2 kali 1 gelas. 6. Ruas atau salam, Eugenia lucidula Mick. Suku Dayak Ngajur Danu memanfaatkan daun tumbuhan ruas atau salam sebagai obat penyakit diabetes mellitus dengan cara perebusan daun, kemudian diminum sebagai obat yang telah diketahui secara turun-temurun. Tumbuhan ruas memiliki senyawa kimia aktif yaitu minyak atsiri, sitral, eugenol, tanin, dan fuconoid. Efek farmakologis tumbuhan ruas ini berasa kelat dan wangi, melancar sirkulasi darah, dan berasal dari penurunan bagian daun, kulit batang, dan buah, serta akar. Cara membuat ramuan. Daun ruas dicuci bersih sebanyak 7 lembar. Direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, disaring dan diminum sekaligus. 7. Sahang liau atau ciplukan, Physalis angulata Linn. Suku Dayak Ngaju Danu memanfaatkan tumbuhan sahang liau sebagai obat penyakit diabetes mellitus dengan cara perebusan seluruh akar, batang, daun, dan buah yang telah diketahui secara turun-temurun. Sahang liau memiliki senyawa kimia aktif yaitu kandungan asam klorogenik C27H440H2O, asam sitrun dan pisalin, asam malat, alkaloid tanin, ritosantin, vitamin C, gula, dan asam laidik. Efek farmakologis sahang liau ini digunakan diantaranya sebagai pengobatan diabetes mellitus. Cara membuat ramuan. Ambil tanaman sahang liau dan dicuci bersih, lalu direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Kemudian didinginkan, disaring, lalu diminum pagi dan sore. 8. Mengkudu atau mengkudu, Morinda citrifolia L. Suku Dayak Ngaju Danu memanfaatkan daun tumbuhan mengkudu sebagai obat penyakit diabetes mellitus dengan cara perebusan daun, kemudian dimakan sebagai sayur lalapan yang telah diketahui secara turun-temurun. Tumbuhan mengkudu memiliki senyawa kimia aktif yaitu morindin, morindon, aligarin dimetileter, sorangidiol, alkaloid triterpenoid, zat kapur, zat besi, karotin, askorbin, glikosida, antrakinon, minyak menguap, asam karbon, dan asam kepril. Efek farmakologis mengkudu ini digunakan diantaranya menghilangkan hawa lembab dalam tubuh, meningkatkan kekuatan tulang, pembersih darah, peluru kencing, peluru haid, pelembut kulit, obat batuk, obat cacing, pencahar, antiseptik, meningkatkan sirkulasi darah, dan diabetes mellitus. Cara membuat ramuan. Dan mengkudu dicuci bersih lalu dikukus, dibuat sayur lalapan bersama nasi. 9. Uru handalai atau meniran, Phyllanthus urinaria Linn. Suku Dayak Ngaju Danu memanfaatkan seluruh tumbuhan uru handalai sebagai obat penyakit diabetes mellitus dengan cara perebusan yang telah diketahui secara turun-temurun. Tumbuhan uru handalai memiliki senyawa kimia aktif yaitu filantin, hipofilantin, kalium damar, dan tanin. Efek farmakologis uru handalai ini digunakan diantaranya didapat oleh seluruh bagian tumbuhan baik segar maupun kering dengan cara diinginkan untuk berbagai penyakit seperti radang ginjal, susah kencing, sakit perut, dan radang pinggang, nyeri buang air kecil, batu ginjal, disentri, rabun senja, bisul kelopak mata, rematik, gigitan anjing gila, epilepsi, dan diabetes mellitus. Efek negatif. Jangan rutin mengkonsumsinya karena dapat menyebabkan impotensi. Itulah 9 dari tumbuhan potensi obat untuk diabetes mellitus dan cara membuat ramuannya yang Kultur Dayak merekomendasikan, dan dilampirkan juga hasil pengujian secara ilmiah dengan beberapa penelitian modern. Memang ada banyak tumbuhan dan ramuan suku Dayak Ngaju dan lainnya yang tidak diikutsertakan dalam tulisan ini. Penyebabnya hanya karena belum teruji secara ilmiah seperti 9 tumbuhan ini. Demikian ulasan admin, semoga bermanfaat. KB Rahayu Kultur Dayak.